Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar fikih ibadah, pelajaran pertama, pertemuan kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, sebaiknya tekan dulu tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya dari Kak Dian. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang tempat-tempat yang dilarang untuk buang hajat. Jadi, anak-anak, tempat-tempat berikut ini tidak boleh kalian gunakan untuk buang hajat, baik itu BAB maupun BAK. Nah, di mana saja tempat-tempat yang tidak boleh untuk buang hajat? Perhatikan yang pertama, jalan yang dilalui manusia. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, kita tidak boleh buang hajat di jalan yang dilalui oleh manusia. Baik itu jalan raya, jalan yang besar, seperti di jalan raya Solo Purwodadi ya, itu kan jalanannya besar. Maupun di jalan setapak, bahkan di gang-gang sempit sekalipun ya, tidak boleh ya. Kenapa? Mengapa kok kita tidak boleh buang hajat di jalan yang dilalui manusia, anak-anak? Karena jika kita buang hajat di jalan yang dilalui manusia, tentu saja akan bisa mengganggu manusia. Entah itu karena baunya ya, bau yang tidak enak, maupun karena bentuknya ya, karena terlihat menjijikan. Nah, anak-anak, maka dari itu anak-anak tidak boleh buang hajat di jalan. Nah, Ustazah, bagaimana kalau kita dalam perjalanan, sedang di jalan, kemudian terasa ingin buang hajat? Nah, kalau anak-anak dalam perjalanan kemudian terasa ingin buang hajat, maka anak-anak harus berusaha untuk menahan diri ya. Ditahan dulu sampai bertemu dengan tempat untuk buang hajat seperti WC umum ya. Nah, biasanya anak-anak di sepanjang jalan ya, di sepanjang jalan raya itu ada pom-pom bensin, di mana di pom-pom bensin itu disediakan WC umum. Nah, anak-anak bisa buang hajat di WC umum ya. Jadi ditahan dulu. Kebelet pipis, kebelet beol atau BAB, ditahan dulu sampai bertemu pom bensin. Nah, nanti di pom bensin itu ada WC umum. Anak-anak bisa buang hajat di situ. Atau anak-anak juga bisa mencari masjid terdekat. Biasanya masjid-masjid di dekat jalan raya ya, di pinggir jalan raya, masjid-masjid yang ada di pinggir jalan raya itu juga ada WC-nya yang bisa digunakan oleh para musafir ya, orang yang dalam perjalanan jauh. Kemudian anak-anak, yang kedua, kita tidak boleh buang hajat pada air yang tidak mengalir atau menggenang ya. Contohnya
di danau, di kolam renang. Itu tidak boleh ya. Kenapa kok tidak boleh Ustazah? Nah, coba anak-anak bayangkan. Kalau anak-anak buang hajat di danau. Padahal air danau tersebut biasa digunakan oleh orang-orang untuk keperluan sehari-hari. Untuk mandi, untuk wudhu, untuk mencuci baju, mencuci piring, bahkan memasak. Nah, kalau airnya sudah tercemar oleh kotoran manusia, tentu saja orang-orang tersebut tidak bisa lagi menggunakan air danau. Begitu juga dengan kolam renang. Nah, coba Ustazah mau tanya, ada enggak di antara kalian yang mau berenang di kolam renang yang ada kotoran manusianya? Ada enggak yang mau? Enggak mau toh, karena merasa jijik ya. Selain itu juga air kolam renangnya menjadi najis ya. Nah, jadi Ustazah ingatkan buat anak-anak yang suka berenang di kolam renang ya, tidak boleh pipis atau kencing di kolam renang. Jadi saat anak-anak berenang, kemudian kok merasa kepengen BAK, ingin pipis ya, ingin kencing, anak-anak segera menuju ke kamar mandi ya. Anak-anak ke kamar mandi, ke WC ya, buang hajat terlebih dahulu, baru dilanjutkan berenang lagi ya. Jangan sampai pipis di dalam kolam renang, karena nanti apa anak-anak? Nanti air kolam renangnya bisa terkena najis, kasihan yang berenang di situ ya. Kemudian anak-anakku yang solih dan solihah, yang ketiga, kita dilarang buang hajat di tempat atau naungan untuk berteduh. Contohnya ya, contoh tempat untuk berteduh contohnya pos ronda. Nah, pos ronda ini selain digunakan untuk bapak-bapak menjaga keamanan lingkungan, biasanya pos ronda juga digunakan untuk berteduh. Nah, anak-anak, apa yang akan terjadi jika suatu hari ada orang yang hendak berteduh di pos ronda, tapi ternyata di pos ronda itu ada kotoran manusia? Tentu saja orang tersebut tidak jadi berteduh. Kenapa? Karena merasa jijik atau bau ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia nggak jadi berteduh, walaupun mungkin pada saat itu dia sangat membutuhkan tempat tersebut untuk berteduh ya. Entah itu karena matahari saat itu sangat panas atau karena sedang hujan yang lebat. Seperti itu ya anak-anak ya. Yang keempat, kita tidak boleh buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Nah, anak-anak, coba anak-anak, kalau misalkan ya di rumah kalian ada pohon yang sedang berbuah, kemudian pohon buahnya itu jatuh ke tanah. Sementara di tanah tersebut, di bawah pohon tersebut, ada kotoran manusia. Apa yang akan terjadi? Buahnya akan terkena najis. Ya, buahnya akan terkena najis sehingga tidak bisa langsung dimakan. Harus dicuci dulu sampai najisnya hilang.
harus dibersihkan sampai bersih supaya kuman-kumannya hilang. Tapi biasanya anak-anak kalau sudah terkena kotoran manusia, jangankan dicuci ya, biasanya orang sudah merasa jijik, sudah nggak mau lagi makan ya, sudah jijik duluan, sehingga akhirnya menjadi mubazir, buahnya tidak bisa dimakan ya, atau tidak dimakan oleh manusia. Nah, anak-anak sehingga anak-anak Ustazah ingatkan untuk tidak buang hajat di tempat-tempat tadi ya. Kalau anak-anak ingin buang hajat, sebaiknya di WC ya. Harus di tempat tertutup ya. Supaya apa? Supaya tidak terlihat auratnya ya. Dan tempat tertutup itu juga bukan tempat-tempat tadi ya, bukan tempat yang untuk berteduh ya, tapi memang tempat yang khusus digunakan untuk buang hajat, yaitu WC tadi ya anak-anak ya. Nah anak-anak, kiranya dari Ustazah sekian dulu, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari Ustazah, dan apabila ada kebaikan, itu datangnya dari Allah Ta'ala. Ustazah akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.